kehidupan manusia baru. Seperti apakah yang disebutkan manusia? Manusia baru adalah manusia yang telah menanggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan kehidupan yang lama, sekarang hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Bukan lagi kita yang hidup, tetapi Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan bagi kita ini akan memimpin hati dan pikiran Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tinggalkan kehidupan yang lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan suatu meninggalkan atau menggantikan sesuatu hal yang kalau saudara disebutkan hidup yang baru itu bukan karena saudara dulu menjadi orang Kristen, sekarang menjadi orang di luar Kristen. Bukan itu menjadi orang hidup baru, bukan. Justru kehidupan baru itu telah kita dari dunia yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini yang ada di dalam kita ini, tenggelam di dalam lumpur dosa. Kita diangkat dari dunia ini, ditempatkan di dalam dunia untuk menjadi saksi bagi dunia bahwa kita bukan lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita akan mengalahkan dunia. Sebabnya kasihlah musuhmu, kasihlah sesamamu, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah musuhmu, kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Kasih itu sempurna. Kehidupanmu akan sempurna kalau engkau hidup di dalam kasihnya Kristus. Karena engkau telah dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seseorang menaruh dendam terhadap yang lain, tetapi Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Itulah saudaraku yang dikasihi, mengampuni, mengasihi. Mengasihi itu menutupi dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seterumu lapar, berilah makan. Kalau seterumu telanjang, berilah pakaian. Kalau seterumu itu sakit, rawatlah mereka. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kasih daripada Tuhan. Maka engkau akan sungguh-sungguh disebutkan bahwa bagiku hidup itu adalah Kristus, mati itu adalah keuntungan. Ketika saudara di dalam dunia ini dan saudara dapat menyaksikan, saudara dapat melihat keadaan dunia ini. Ketika saudara melihat keadaan dunia yang sudah tidak menentu ini,
apa yang akan saudara perbuat, apa yang harus kita perbuat di dalam kehidupan ini. Selain kita dapat memuliakan Tuhan dengan cara hidup kita yang baik, dengan cara hidup kita mengasihi musuh kita, mengasihi sesama kita, itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itulah yang diajarkan oleh kita, diajarkan oleh Rasul-Rasul kepada kita semua orang yang mengasihi akan Tuhan. Dia rela menderita. Kasih itu rela menderita. Kasih itu rela menderita. Ya. Maka saudara hidup yang baru, maka kehidupan saudara pun harus dapat merelakan seperti halnya Kristus telah mati di kayu salib untuk karena dosa kesalahan kita, dihukumnya untuk menanggung dosa kita, supaya saudara dan saya ini mendapatkan kasih karunia-Nya, keselamatan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, yang menunjukkan bahwa Yesus sudah mati, dan pada yang ketika dia bangkit dari antara orang mati, menunjukkan bahwa Tuhan yang penuh kasih itu telah menunjukkan kasih-Nya. Orang yang percaya akan Tuhan Yesus Kristus, orang itu tidak akan lagi mengalami kematian, bahkan orang itu akan hidup untuk selamanya bersama dengan Kristus. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan manusia yang baru? Diciptakan di dalam manusia yang baru itu diciptakan di dalam Kristus. Dengan kematian dan saudara dibaptis menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dibaptis, ditenggelamkan dalam air. Setelah itu saudara dibangkitkan, diangkat dari air. Saudara telah bangkit dari kematian saudara, karena dosa telah ditenggelamkannya. Dan saudara bukan lagi yang hidup, tapi hidup saudara sekarang yang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupmu di dalam Kristus Yesus. Maka saudara akan benar-benar saudara dinyatakan orang yang hidup dan telah mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Kita ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, diciptakan menurut segambar dengan Allah, diciptakan menurut gambar kalibnya. Tetapi ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Gambar Allah hilang. Tidak semuanya kelihatan. Karena manusia dikuasai daging dengan keinginan-keinginan daging, membuat manusia ini terpisah hubungannya dengan Tuhan Allah Yesus. Sudah kematian. Karena Kristus telah mati dan bangkit dari antara orang mati, kemauan tidak berkuasa lagi, maut sudah dikalahkan. Orang yang percaya akan Tuhan Yesus, dia akan hidup untuk selamanya. Kata Tuhan Yesus mengatakan apa? Petrus, aku bangun jemaatku di atas batu karang ini. Allah mau tidak menguasainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1, 2, 3 orang berkumpul dan berseru di dalam nama Tuhan, itu disebut gereja. Orang itu sedang berkumpul dan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itulah sebabnya saudara, kehidupan kita yang kita bangun sekarang
membangun kehidupan baru, tinggalkan masa yang lalu, kehidupan yang lalu, maka kita hidup sekarang kehidupan yang baru. Yang lalu biarlah berlalu, tapi yang baru telah datang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang baru telah datang. Kita akan diperbarui terus menerus untuk memperoleh pengetahuan gambar sangkalik itu, saudara. Sampai kita menemukan, karena sebagai orang-orang yang dipilih itu dipilih Allah, yang dikuduskan, dikasihnya, kenakanlah belas kasihan. Kenakanlah belas kasihan. Itu. Kalau dulu saudara tidak suka mengasihi orang yang suka membenci kamu, sekarang saudara harus mengasihi orang yang membenci kamu. Kalau orang mencaci maki kepadamu, doakanlah mereka yang baik. Kalau seorang meludahi kamu, berilah roti. Kalau saudara diminta baju, berilah jubah. Itu saudara yang dikasih. Barulah saudara dinyatakan hidupmu bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan. Kristus yang hidup dalam kehidupan saudara. Saudara yang dipimpin akan dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus. Hati dan pikiranmu akan dipimpin oleh Tuhan, maka damai sejahtera Allah akan tinggal dalam kehidupan saudara. Saudara akan mengalami damai sejahtera, saudara akan mengalami sukacita, saudara akan mengalami kebebasan, saudara mengalami kelepasan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau sudah dosa kita tanggalkan, karena kita telah menerima Kristus, menjadi ciptaan baru, kehidupan yang baru serta dengan Tuhan. Yang lalu biarlah berlalu, yang baru sudah datang. Apalagi yang kita akan perbuat dalam kehidupan ini, buatlah kasih untuk mengasihi semua orang, tidak memandang bulu. Itulah sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari yang sangat indah ini, inilah cara hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Pikirkanlah suatu perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah. Maka oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukanlah perkara di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, maka marilah kita akan pujikan, mulialah nama Tuhan, mulialah nama